Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sugara dengan NIM 202300036. Saya prodi S1 Akuntansi. Saya mahasiswa dari AKBP SDE Padang. Baiklah, di sini saya akan memenuhi mata kuliah dari Statistik Ekonomi dengan dosen pembimbing yang bernama Bapak Joni Fernandes SE MSc. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang statistik. Yang dibahas nantinya yaitu pertama apa itu statistik, kedua kegunaan statistik, ketiga statistik deskriptif dan induktif, keempat metode pengumpulan data, kelima variabel kualitatif dan kuantitatif, dan yang terakhir keenam tingkat pengukuran data. Baiklah, kita mulai akan membahas yang pertama yaitu apa itu statistik. Statistik adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain sebagainya. Secara umum, statistik banyak digunakan dalam berbagai bidang studi seperti ekonomi, bisnis, manufaktur, pemasaran, dan lainnya. Statistik pada dasarnya adalah data yang dihasilkan dari pengolahan yang dipelajari di statistika. Jadi statistika adalah datanya, sedangkan statistika adalah ilmunya. Kegunaan statistik yaitu statistik berfungsi hanya sebagai alat bantu. Peranan statistik dalam penelitian tetap diletakkan sebagai alat. Artinya, statistik bukan menjadi tujuan yang menentukan komponen penelitian lain. Oleh sebab itu, yang berperan menentukan tetap masalah yang dicari jawabannya dan tujuannya penelitian itu sendiri. Statistik dapat berguna untuk penyusunan model, perumusan hipotesis, pengembangan alat, pengambilan data, penyusunan rancangan penelitian, penentuan sampel, dan analisis data yang kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga bermakna. Ketiga, statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistik deskriptif adalah metode yang sangat sederhana. Metode ini hanya mendeskripsikan kondisi dari data yang sudah Anda miliki dan menyajikannya dalam bentuk tabel, diagram grafik, dan bentuk lainnya yang disajikan dalam uraian singkat dan terbatas. Statistik deskriptif memberikan informasi hanya mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensi atau kesimpulan apapun tentang data tersebut. Penyajian data kategori deskriptif dapat berbentuk grafis dan numerik, yaitu pertama, penyajian data dalam bentuk grafis. Ada histogram, pie chart, polygon, ogive, dan terakhir diagram batang daun. Kedua, penyajian data numerik. Penyajian data numerik terdiri dari beberapa bentuk, yaitu central tendency, dispersion, fractile, skewness, dan pengukuran keruncingan. Statistik inferensial atau statistik induktif adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kelompok kecil data dari data induknya. Sampel yang diambil dari populasi sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan terhadap kelompok data induknya atau populasi. Statistik inferensial merupakan cakupan seluruh metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada peramal atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induk. Generalisasi yang berhubungan dengan inferensia statistik selalu mempunyai sifat tidak pasti karena tidak mendasarkan pada informasi parsial yang diperoleh dari sebagian data, sehingga yang didapat hanya peramalan. Keempat, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dibagi menjadi 4. Yang pertama, wawancara.
Wawancara adalah sebuah bagian dari teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data yang dimana dilakukan dengan cara melakukan tatap muka dan melakukan kegiatan tanya jawab. Kedua, observasi. Observasi adalah sebuah bentuk metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data yang dimana dianggap kompleks dikarenakan menggunakan berbagai macam faktor di dalam melakukan pelaksanaan yang ada. Ketiga, angket. Angket adalah sebuah bentuk metode dari pengumpulan data yang dimana dilakukan dengan cara melakukan pemberian akan seperangkat macam bentuk pertanyaan atau pertanyaan tertulis yang dimana diberikan kepada responden untuk dijawab olehnya. Dan yang keempat, studi dokumen. Metode ini adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dimana tidak ditunjukkan secara langsung kepada sumber dari penelitian yang dilakukan. Yang kelima, variabel statistik kualitatif dan kuantitatif. Variabel kualitatif adalah sifat suatu hasil pengamatan yang dicatat sebagai kategori namun tidak menunjukkan suatu hubungan. Variabel kuantitatif adalah sifat hasil pengamatan yang dicatat sebagai nilai numerik dan mempunyai arti. Data kuantitatif adalah sekumpulan nilai numerik berbeda dengan punya artinya. Perbedaan penting antara variabel kualitatif dan variabel kuantitatif adalah hasil perhitungan matematis seperti penjumlahan dan pengurangan. Pada variabel kuantitatif mempunyai arti sedangkan pada variabel kualitatif tidak. Dan yang terakhir, tingkat pengukuran data. Pengukuran tidak lain dari penunjukan angka-angka pada suatu variabel menurut aturan yang telah ditentukan. Aturan pertama yang diperlukan diketahui seorang peneliti agar dapat mengukur atau memberikan nilai yang tepat untuk konsep yang diamatinya adalah mengenai tingkat pengukuran. Tingkat pengukuran yang luas digunakan dalam penelitian sosial adalah yang dikembangkan oleh Stevens, yang membagi tingkat pengukuran ke dalam empat kategori, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama itu ukuran nominal. Apa itu ukuran nominal? Ukuran nominal adalah tingkat pengukuran yang paling sederhana. Kedua, ukuran ordinal. Tingkat ukuran yang kedua adalah yang memungkinkan peneliti untuk mengukurkan responden dan tingkatan paling rendah ke tingkatan paling tinggi menurut suatu atribut tertentu. Tingkat ukuran ordinal banyak digunakan dalam penelitian sosial, terutama untuk mengukur kepentingan, sikap atau persepsi. Ketiga, ukuran interval. Ukuran interval adalah mengurutkan orang atau objek berdasarkan suatu atribut, seperti hanya ukuran ordinal. Selain itu, ia juga memberikan informasi tentang interval atau satu orang ke objek yang dengan orang yang objek yang lainnya. Dan yang terakhir, ukuran rasio. Ukuran rasio yaitu ukuran rasio diperoleh apabila selain informasi tentang urutan dan interval antar responden, kita mempunyai informasi tambahan tentang jumlah absolut atribut yang dimiliki oleh salah satu dari responden tadi. Jadi, ukuran rasio adalah suatu bentuk interval yang jaraknya interval tidak dinyatakan sebagai perbedaan nilai antar responden, tetapi antar seorang responden dengan nilai 0 absolut. Karena ada titik 0, maka perbandingan rasio dapat ditentukan. Sekian dari penjelasan singkat saya. Mungkin kalau bisa yang lebih lengkapnya kalian bisa cek di Google, karena saya mengambil sumber dari Google. Sekian dari saya, Bayu Sugara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.